Hari ini sejumlah perusahaan di Bekasi menggelar demo dan mogok kerja sebagai bentuk penolakan Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja. Kegiatan demo tidak diperbolehkan diadakan bergerombol sehingga sempat dihentikan ketika menuju DPRD Kabupaten Bekasi. Demo buruh menolak pengesahan Omnibus Law digelar di beberapa titik di Bekasi, yakni di kawasan industri Egypt Cikarang dan juga sepanjang Jalan Raya Serang Cibarusa, Bekasi. Aksi pendemo yang long march dihentikan pihak keamanan karena mengganggu jalannya lalu lintas dan juga menyalahi protokol kesehatan. Para buruh berharap aksi mereka tetap didengarkan walau tidak bisa digelar sampai ke DPRD Kabupaten Bekasi. Meski pihak kepolisian memastikan tidak mengeluarkan izin bagi penyelenggaraan demo oleh aliansi buruh yang direncanakan berlangsung di gedung DPR Selasa ini, 9.346 personel gabungan tetap disiagakan. Sejak sekitar pukul 6 waktu Indonesia Barat, personel gabungan TNI dan kepolisian telah melakukan persiapan pengamanan di Kompleks Gedung Dewan Senayan, Jakarta. Aliansi Serikat Pekerja berencana melancarkan unjuk rasa di depan gedung DPR menuntut pembatalan Undang-Undang Cipta Kerja yang baru saja disahkan karena dinilai merugikan pekerja. Sejumlah kendaraan taktis lapis baja pun telah disiagakan oleh Polda Metro Jaya. Sebelumnya pihak kepolisian tidak memberi izin mengadakan keramaian karena tingginya resiko penularan COVID-19 di wilayah ibu kota. Gelombang penolakan Undang-Undang Cipta Kerja terus dilakukan. Produser lapangan CNN Indonesia Sandra Insanasari di Bekasi, Jawa Barat sudah siap dengan laporannya. Selamat siang Sandra. Sandra, bagaimana kemudian situasi di perusahaan-perusahaan ataupun pabrik-pabrik di Bekasi, Jawa Barat saat ini? Apakah kemudian sudah terlihat massa buruh yang melakukan mogok kerja nasional di sana, Sandra? Ya, selamat siang Rifana. Saat ini saya sudah berada di East Jakarta Industrial Park atau Egypt. Di sini memang kawasan industri yang ada di Cikarang, Bekasi. Banyak sekali beberapa sektor usaha yang ada di sini. Dan memang berdasarkan pantauan kami Rifana, sejak tadi pagi sekitar pukul 8 memang mereka sudah berkumpul di depan perusahaan masing-masing untuk melakukan demo. Namun memang bukan demo yang sepertinya biasanya kita lihat ya Rifana, yang berkeliaran di jalan, kemudian jalan-jalan, karena memang di sini tidak diperbolehkan. Kemarin juga sebenarnya mereka yang beberapa buruh sejumlah buruh yang memang ada di sini, mereka berusaha untuk berangkat ke DPR RI, tapi pada tanggal 5 kemarin memang tidak diperbolehkan untuk ke Jakarta, sehingga untuk hari ini pun mereka mengikuti aturan hanya dengan berkumpul di depan perusahaan dan juga menyuarakan suara-suara mereka kepada para teman-teman buruh, mengingatkan kembali bahwa inilah Omnibus Law UU Cipta Kerja yang baru saja disahkan kemarin pada tanggal 5 Oktober yang tiba-tiba maju seperti itu 3 hari dari yang tadinya ingin tanggal 8, kemudian tiba-tiba langsung ke tanggal 5 dan baru diinfokannya pun di tanggal 5 seperti itu. Ditekankan kepada teman-teman buruh di sini supaya lebih mengetahui bahwa bagaimana UU ini mengancam kesejahteraan mereka seperti itu. Kemudian juga ditekankan kembali kepada teman-teman, mungkin di sini bukan hanya kepada karyawan tetap, kemudian juga karyawan kontrak, tapi ini juga mengancam para pekerja yang akan nantinya bekerja dengan di bawah Omnibus Law UU Cipta Kerja ini. Dan tadi juga kami sempat menyusuri Jalan Cikarang Barat di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rifana, dan kita lihat memang di sana untuk koalisi dari buruh lainnya pun melakukan demo, turun ke jalan, mereka mengarah kepada DPRD Kabupaten Bekasi, tetapi tidak bisa sampai sana karena memang langsung dihalang oleh pihak kepolisian bahwa ini keramaian, menanggap protokol kesehatan, sehingga tidak bisa dilanjutkan karena memang mereka berjalan, terjadi kemacetan dan mengganggu. Mereka pun mematuhi apa yang dikatakan seperti itu, sehingga mereka tidak melanjutkan ke DPRD Kabupaten Bekasi. Namun mereka tetap berharap dan aspirasi ini bisa tetap dijalankan karena memang kalau kita tengok sekali lagi ya Rifana, di sini banyak sekali poin-poin kontroversial yang memang dirasa sangat merugikan pihak-pihak buruh, mulai dari yang pertama itu mengenai upah minimum seperti itu Rifana, di mana dikatakan bahwa di UU ini itu untuk upah minimum kabupaten atau kota ini akan sesuai dengan inflasi. Kemudian juga yang sebelumnya ada upah minimum sektoral kabupaten atau kota ini akan dihilangkan, sehingga ini tentunya merugikan teman-teman daripada buruh. Kemudian juga yang kedua ada pesangon yang berkurang, yang tadinya
memang dikatakan bahwa 32 kali gaji. Namun dengan adanya RUU ini justru dipotong menjadi 25 kali gaji dengan ketentuan 16-nya dari perusahaan dan 9-nya seperti itu dari pada BPJS. Sedangkan ini menjadi pertanyaan kembali nih Rifana. BPJS bagaimana untuk menutupi satu orang gaji tersebut. Kemudian juga yang ketiga masalah kontrak kerja tanpa batas waktu. Kalau kita tahu memang beberapa ada yang perusahaan yang menetapkan bahwa 2 kali 6 bulan, kemudian juga maksimal 3 tahun kerja. Dengan adanya RUU ini memungkinkan selamanya para buruh ini bekerja sesuai tanpa kontrak seperti itu, selamanya menjadi karyawan kontrak, maksud saya tidak menjadi karyawan tetap. Kemudian juga dari sisi outsourcing juga bisa seumur hidup. Kemudian juga mengenai kompensasi hanya bisa didapat jika 1 tahun bekerja. Kemudian juga yang tidak kalah di sini kontroversial Rifana, yaitu waktu kerja yang berlebihan, di mana kalau biasa kita tahu kita sehari kerja 8 jam, seminggu 40 jam, ini bisa melebihi waktu tersebut khususnya untuk pekerja di sektor migas, pertambangan, kemudian juga perkebunan, pertanian, dan juga perikanan. Bahkan dikatakan juga bahwa libur diwajibkan hanya 1 hari dalam 1 minggu, jadi 6 hari kerja, 1 hari libur. Dan untuk cuti pun dikatakan bahwa memang nantinya bukan hanya minimal 12 hari kerja dalam 1 tahun, ini disesuaikan dengan kebijakan perusahaan-perusahaan. Kemudian juga yang terakhir, hak cuti di sini untuk yang memang cuti hamil, cuti haid, seperti itu dikatakan dalam RUU ini tidak hilang. Tetapi kita harus kritisi yaitu upahnya. Jadi kalaupun mereka mengambil cuti hamil, cuti haid, mereka bisa mengambil, tetapi upahnya tidak dibayarkan, sehingga tentunya bagi masyarakat yang membutuhkan uang akan tetap tidak mengambil cuti untuk mendapatkan upah, karena mendapatkan upah sehingga tidak usah mengambil cuti dan juga cuti hamil maupun cuti haid. Dan Rifana, sebenarnya dapat kita lihat secara keseluruhan memang kita tidak bisa sampai ke DPRD kabupaten, kita tidak bisa sampai ke DPR RI, sehingga sepertinya harus ada cara lain di tengah pandemi seperti ini, yaitu dengan penyuluhan-penyuluhan lainnya. Dan bukan hanya pendemo di depan perusahaan saja, tetapi juga para koalisi, federasi, dan konfederasi di sini, para buruh akan berusaha supaya nanti akan diajukan ke Mahkamah Konstitusi mengenai ini, walaupun kemarin memang sudah ketok palu, dirasakan bahwa ini semua ini tidak dilakukan secara terbuka, kemudian juga tidak ada buruh yang diundang, sehingga walaupun sudah diketok undang-undang tapi belum dicetak, sehingga diharapkan ini semua bisa dibatalkan. Dan sedikit informasi juga Rifana nih yang harus menjadi perhatian, memang walaupun ini penting demi kemaslahatan bersama masa depan, tetapi tadi kita lihat selama demo di sini protokol kesehatan masih tidak dijaga. Apalagi kita tahu ya Rifana, saat ini pandemi masih berlangsung, September pun gelombangnya sudah cukup lebih tinggi dibanding gelombang kemarin, sehingga yang harus diperhatikan juga adalah protokol kesehatan yang harus tetap diterapkan, kemudian juga aspirasi masyarakat juga harus tetap didengarkan, sehingga harus ada cara lain juga yang lebih jitu tentunya untuk memaksa protokol kesehatan, memaksa Omnibus Law RUU Cipta Kerja dapat dibatalkan. Rifana. Terima kasih produser lapangan CNN Indonesia, Sandra Insana dari Bekasi, Jawa Barat. Dari Bekasi kita pindah ke ibu kota kembali, sudah ada produser lapangan CNN Indonesia Rizky Renardi di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Selamat siang Rizky, bagaimana kemudian situasi di depan gedung Senayan saat ini? Apakah kemudian massa buruh jadi menggelar aksi massa di sana atau memang tampak sepi-sepi saja, Rizky? Ya, selamat siang Rifana. Untuk situasi di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta memang bisa dikatakan tidak ada aksi sama sekali di sini. Namun jika berbicara pengamanan dari pihak gabungan pihak polisi, Polri maupun TNI sudah disiapkan di sini. Jika secara total dari seluruh yang disiapkan, pengamanan ada sekitar 9.346, namun untuk di kawasan Senayan saja, di kawasan gedung DPR hanya ada 2.300 personil pengamanan yang sudah disiapkan. Kendaraan taktis, water cannon pun sudah disiapkan di dalam gedung DPR, namun memang itu semua hanya bersifat pengamanan. Begitupun dengan skema pengalihan arus dapat saya tunjukkan untuk kondisi depan gedung DPR saat ini, nampak tidak ada aktivitas apapun yang berbeda. Ini kondisinya sama seperti biasanya. Kendaraan pun masih bisa masuk melalui gerbang depan. Jika ada aksi atau siap-siap untuk menghalau aksi depan gedung DPR, gerbang depan ini ditutup, tidak boleh ada kendaraan yang masuk. Namun sekarang tetap dibuka, jalan pun depan gedung DPR masih dibuka.
Meski demikian, skema pengalihan arus pun sudah disiapkan seperti biasa jika memang akan ada aksi atau tetap ada gerakan yang berjalan ke depan gedung DPR untuk menggelar aksi. Jalan Gatot Subroto di depan gedung DPR ini tentunya akan langsung ditutup di persimpangan Gatot Subroto yang akan mengarah ke Gerbang Pemuda, sehingga kendaraan bermotor akan ditutup di sana, dibelokkan mengarah ke Gerbang Pemuda dan ke Jalan Asia Afrika. Begitupun kendaraan yang dari kawasan Asia Afrika yang akan lurus ke arah Gelora atau belakang gedung DPR tentunya itu akan ditutup juga dan semuanya harus diputarkan ke mengarah Jalan Gerbang Pemuda. Skemanya seperti biasa yang sudah biasa diterapkan, depan dan belakang gedung DPR jalur ini akan ditutup. Namun melihat kondisi saat ini memang tidak akan ada pengalihan arus karena sudah dipastikan tidak akan ada aksi di depan gedung DPR. Konfirmasi langsung yang saya dapatkan dari Ketua Umum KASBI, Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia, Nining Kelitos, yang saya dapatkan, Nining mengatakan bahwa memang tidak akan ada aksi di depan gedung DPR hari ini. Namun aksi buruh ini akan lebih difokuskan atau akan beraksi di daerah masing-masing. Dan tentunya kondisi ini akan berlangsung terus selama sepanjang hari ini dengan kondisi lancar, tidak ada aksi. Dan tentunya kita harapkan memang aksi-aksi di daerah pun tetap berjalan dengan kondisi damai, karena mengingat maklumat Kapolri pun sudah mengatakan tegas bahwa tidak diizinkan ada aksi yang dilakukan pada hari ini, khususnya di depan gedung DPR RI Senayan. Kembali kepada Anda, Rifana. Ya, terima kasih produser lapangan CNN Indonesia Rizky Renardi atas laporan lengkap Anda. Selamat bertugas kembali.